Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita coba lanjutkan lagi yang sebelumnya tadi terpotong. Kita akan coba menggunakan load data local in file untuk tadi ya, C ada di D ya, di D ya. Local in file D. Enaknya kalau pakai Sublime tuh gitu, jadi dia langsung dikasih ininya ya. Query in ya, query in ya ta. Kemudian into table apa tadi? Event ya. Ini saya kok nggak nyatet ya. Table event Linus, jangan lupa ya kalau Windows pakai Linus terminated by backslash r backslash n. Jadi deh. Nah, ini tinggal saya taruh di cheat sheet-nya tadi. Nah, taruh di mana? Di konsol. Maaf, di konsol ya benar. Kita taruh di ini kan command prompt ya, konsol tuh ini. Kita jalankan ya. Bismillah. Ya udah masuk semua itu ya. Jadi kita cek aja. Kan udah tak jalankan perintahnya, Pak. Udah ya, udah masuk. Aman? Aman. Kita lanjutkan lagi saudara-saudara ya. Ya, terlihat di layar ya, sudah ini. Kemudian kita masuk ke latihan 1. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada ya. Lanjut. Query in-nya tadi tuh. Query in-nya tadi udah kita buat belum ya? Query in-nya tadi kita sudah buat. Ya. Kita sudah buat, taruh di mana? Belum Pak, query in-nya Pak, yang ada itu event Pak. Ih, pinter banget sih kalian. Kok bisa sih tahu gitu? Alah, malah tak tutup. Ini ya. Ini apa? Ini adalah event. Beda ya. Nah, sekarang kita bikin ini kayaknya saya salah deh. Ya. Gimana terusan? Saya cancel ya. Tadi sebenarnya saya udah bisa bener gitu karena nama tabelnya tuh query in. Kita rename aja deh. Kita rename save as. Ini event ya. Event. Mau filenya apa saja nggak masalah sih menurut saya. Event txt. Nah, yang saya mau sebenarnya ini bukan event txt tadi ya. Harusnya ini adalah yang disebut sebagai query in gitu ya. Query in-nya itu kita akan buat setelah kita sudah buat tabelnya tadi. Nah, ini yang salah saya nih ya. Mungkin aja kalian nggak bingung. Jadi di sini event txt ini sudah saya buat ya, sudah saya kirim. Anggap aja gitu ya, pakai perintahnya ini ya. Event.txt ya. Ini perintahnya ini. Ini ya yang kita masukkan. Nah, sekarang kita bikin file, new file, namanya apa? Kita simpan di D, save as D. Namanya apa? Query. Yes. Kemudian diisi apa? Select all from path. Event. Oke. Ini kan select all from path. Loh kok bisa sih? Tulisan oke, udah path manut aja deh. Event path. Select all from path. Simpen di C query in atau di D query in. Dah, kita simpen ya. Kita lihat nih file yang ada di D tadi ya. Di D tadi ya. Mana D? D. Di sini ada namanya query in. Query in ini isinya apa? Yuk kita buka dulu. Kenapa sih harus gini? Notepad, oke. Iya bener toh? Query in isinya select all from path. Udah beres ya. Ya udah bener nih. Oke,
tutorialnya udah nih sampai saya latihan 1. Buat sebuah file dengan nama query in, tulis query dalam file query in tersebut isinya itu. Kemudian simpan di C query in, buka command prompt ya. Command prompt, saya sudah beres nih command prompt saya. Nih, command prompt saya nih. Ya. Saya mulai dari awal aja deh. Nih, command promptnya saya ganti nih. cmd ya kan. Kemudian setelah sampai di command prompt, kemudian kita ngapain? Masuk ke directory fisiknya. Pakai cd c.2 backslash wam backslash bin backslash mysql backslash to backslash bin enter ya. Nah, mudah bukan? Kemudian kita jalankan perintah apa? mysql buka kurung siku cd ya tadi ya, tempatkan di d ya. d /query in. Ini kan ada tulisannya ya. Nah, error at line apa no database selected. Kalian print screen, taruh di Word, kemudian komentari. Kenapa? Nah, inget ya tadi tulisannya apa. Dah, saya nggak ngasih apa-apa. Lanjut ke perintah di slide berikutnya. Kita ubah tuh perintahnya, mysql tambahi apa? -h localhost -u root. Anggap aja kita salah ininya ya, passwordnya lah. Kita enter lagi, enter password, minta kasih password. Karena saya nggak punya password, saya enter aja. Tetap perintahnya itu setelah kita masukin password, kita nggak dapat hasil yang kita inginkan. Tulisannya no database selected sama, errornya sama meskipun kita sudah kasih password ya. Artinya apa? Kita pakai akses yang benar tetap aja nggak mau jalan. Nah, ini biasanya masalahnya di database nanti ya. Kalau yang ini tadi kita kasih perintah ini tujuannya adalah siapa tahu perintahnya ada di salahnya ada di password. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Kita edit karena kita tahu salahnya di mana kan sekarang ya. Kita edit yang namanya query in-nya tadi. Sebelum select all from path kita kasih use query. Kita simpen Ctrl S ya enggak. Kemudian kita jalankan lagi perintah yang tadi. Enter jadinya apa? Udah jadi. Ini sudah pada titik yang ada. Dan apa hasilnya? Kenapa seperti itu? Karena seperti saya sampaikan tadi ya di awal, bahwa kalian melakukan query tanpa memberikan determinasi database mana yang akan digunakan, itu satu ya. Kemudian kita iseng membuat username password menggunakan privilege, tetap aja salah. Kenapa? Karena salahnya bukan di perintahnya ya, tapi ada di file yang kita mau gunakan, yaitu ada di query in. Perintahnya itu ada di mana? Query in. Isinya apa? Use query select all from path. Baik, itu untuk latihan 1. Sudah selesai. Kesimpulannya adalah kita bisa melakukan query tanpa menggunakan konsol, yaitu hanya menggunakan command prompt. Command prompt yang ada di Windows gitu ya. Menjalankan file yang ada di simpan di directory lokal kita, yaitu kemarin tadi itu di D. Gitu ya. Nah, sekarang latihan 2. Latihan 2 di sini pengembangan dari query yang kita sudah lakukan di tadi. Kita balik lagi ke command prompt ya. Kita lagi ke command prompt. Kemudian kita jalankan perintah tadi. Benar ya? Ini C.2 query in sudah sampai sini. Kemudian jangan lupa ada kurung siku lebih besar dari. Kita taruh mana D juga ya. Kalau itu C ya, ganti aja D ya. Kemudian /query out. Kalau ini nggak pakai titik koma ya. Ya Allah, ini konsol.
Kemudian apa, di enter aja lah. Nah, passwordnya apa, karena nggak kasih password gitu. Kalau kalian punya password di WAM ya masukin passwordnya root misalkan. Nah, ini sudah tereksekusi atau belum? Tahunya adalah dengan membuka file yang ada di query out. Pak di mana Pak? Query out D ya. Nah, D. Ini dibuka aja gitu ya, open with notepad gitu ya. Nah, ini hasilnya Mas Mbak ya. Hasilnya adalah hasil dari printout dari apa yang disebut sebagai query yang harusnya muncul di sana. Jadi kita bisa menjalankan sebuah perintah, melihat isiannya tanpa harus menggunakan konsol, tanpa harus mengakses konsol. Yang dilakukan ini kurang lebih sama seperti kalau misalkan saya mau mengeksekusi sebuah file, saya mau isinya itu tampil, tapi bukan tampil di sana, tampilnya di komputer saya. Jadi meremote server sana untuk kita curi datanya, masukin ke komputer kita yang ada di atau file kita yang ada di FTP atau di FTP yang kita sudah jalankan. Jadi hacker kadang juga menggunakan teknik ini ya untuk mencuri data. Jadi dia tidak terlihat menggunakan konsol, hanya seglimpse waktu saja untuk mengeksekusi perintah tadi. Berapa detik tadi nggak ada. Jalankan perintah, kirim hasilnya kemana, selesai. Dia in and out gitu, cek gitu. Nah dari situ dia dapatkan hasilnya. Hasilnya apa? Oh saya udah dapat nih username password misalkan ya. Nggak semudah itu, tapi bisa jadi itu yang dilakukan. Ya credit card number sama nasabahnya dengan cepat gitu dapat. Kalau dia bisa mengekskalasi root atau dia dapat user root sama passwordnya aja udah dapat semua. Jadi itu dapat ya, query out ini adalah hasil cetakan dari perintah query in yang ada di query in tadi. Query out itu hasilnya dari query in. Latihan 2. Beres ya? Kita lanjutkan. Latihan 3. Padat banget ya kita ya. Ya memang, mau nggak mau. Nama latihan 3 ini kita membuat salinan dari query in, kita bikin jadi query 2 in. Query 2 in. Kemudian kita ubah isinya seperti ini. Jadi kita bikin ya, lihat ya. Di query in ini ya. Kita save as dulu ya, bisa nggak sih? File, save as. Query 2 in ya. Kemudian kita edit isinya dengan menggunakan tadi pakai use manager tetap ya. Kemudian select bukan name tapi bukan all tapi name, kemudian apa date, from siapa? From path ya. From event, astagfirullah, where ya. Type sama dengan ya liter. Dah. Kemudian select all from event where name sama dengan Fang. Dah. Kita mengisi file query 2 in dengan perintah 1, 2, 3 tadi. Ya. Udah di save jadi query 2. Oke, kita simpan dulu, Ctrl S. Kemudian eksekusi dengan perintah yang sama ya, yang perintah sama. Masuk ke command prompt, ingat ya, command prompt. Kemudian kalian eksekusi pakai perintah query 2 in gitu ya. Kemudian query outnya saya minta apa sih tadi? Eksekusinya gimana? Ya Allah. Oke, eksekusinya kayak gini ya. Bentar, saya eksekusi dulu bentar. Eksekusi, oke. Eksekusinya pakai perintah ini, query 2 in gitu ya. Dah, kita masukkan passwordnya, dah beres. Ini ya, muncul ini. Nah, sekarang kita eksekusi dengan catatan yang di latihan 4. Ini ada minus T-nya, ingat ya, ada minus T-nya. Minus T-nya taruh di mana? Setelah apa? Minus P. Minus T. Ya, setelah minus P ada minus T. Enter. Oke, muncul kan? Nah,
Yang terjadi sebenarnya apa sih? Yang terjadi adalah kalian itu membuat tabel, jadi ditampilkan dalam bentuk tabel. Ingat ya, di sini kan tidak ada tabel yang di latihan 3 ya. Nah, sama latihan 4-nya ini kalian disuruh untuk memformat itu tampilannya dalam bentuk minus T itu tabelnya tadi. Dua perintah yang berbeda, ya, satu di atas ya select apa tadi, kemudian bawahnya adalah yang kedua tadi. Jadi itu terpisah. Tampilannya lebih bagus yang mana? Iya betul, bagus yang bawah, karena ada fitur minus T nya. Baik, seperti itu nggih. Jadi bedanya 3 dan 4 kalian sudah tahu juga. Nanti saya minta kalian mengeksekusi semua, jalankan semua, kemudian nanti kalian akan coba untuk mengcapture-nya. Setelah di capture nanti jawab kuisnya yang ada di sini. Kita cek di hari Rabu ya latihannya, hasilnya apakah kalian sudah beres atau belum, sudah melakukan atau belum gitu. Nah yang latihan 5 jangan lupa Pak. Oh iya Pak, ya latihan 5, oke ya latihan 5. Latihan 5 kita apakah menggunakan konsol atau menggunakan command prompt? Betul, kita menggunakan, nggak ada yang jawab ya. Kita menggunakan Konsol, apa? Pak. Konsol, ya tak jawab oh ya. Menggunakan konsol ya. MySQL ya, lihat di situ. Kemudian backslash titik C, bukan C ya, D, ingat ya kalian nanti lupa apa, query in, kita pakai konsol, enter. Ternyata bisa kita menggunakan yang disebut sebagai konsol untuk menjalankan perintah yang ada di teks. Ini namanya batch ini. Jadi satu perintah itu sudah kita ketikkan, siapkan, banyak. Yuk kita eksekusi ya, mengeksekusinya dengan sintak demikian. Kalau kita ada di konsol. Kalau tadi ada di command prompt, kalian menggunakan ya bisa dipahami ya, ini untuk latihan 5. Print screen yang ada kemudian berikan penjelasan. Ternyata di konsol dia bisa mengeksekusi file dan menampilkannya di konsol juga. Itu ya. Dan kalau di MySQL nggak perlu username password, ya kan? Anda catat aja di situ, tidak perlu username password karena Anda sudah login duluan di konsol gitu. Bedanya apa kalau kalian pakai konsol dan nggak pakai konsol? Kalau nggak pakai konsol, pakai command prompt tadi, kalian in and out-nya cepet banget. Kayak anomali gitu ya. Jadi bukan pengguna yang terekam dia login jam berapa, kemudian logout atau keluar jam berapa. Sedangkan kalau pakai command prompt, kalian eksekusi itu udah selesai gitu. Jadi gambarannya adalah kalian kayak flash gitu. Menyiapkan kerjaan, kemudian eksekusi, selesai. Jadi besok kalau misalnya kalian jadi seorang database administrator punya banyak query yang kalian harus jalankan, saya tidak perlu kok menggunakan PHP admin untuk mengeksekusi itu dengan ngeklik when gitu ya. Yang saya lakukan adalah menyimpan query-nya itu dalam satu buah file. Saya butuh ya saya tinggal masukkan aja, selesai. Mau perintah backup selesai gitu. Mau perintah restore apa database-nya, enter, selesai. Udah selesai, sudah itu. Bener gitu kan. Nah, kok canggih gitu. Nah bayarannya ada yang kerja keras untuk mengerjakan sesuatu, ada juga yang dia ya hanya santai gitu udah dapat bayaran yang sama dengan orang yang kerja keras tadi. Kerja cerdas katanya sih gitu. Untuk kuisnya ya dikerjakan juga ya. Setelah kalian melakukan apa yang sudah kalian lakukan itu, tentu kalian mendapatkan pemahamannya apa, itu dijawab dengan ini. Apa yang dimaksud dengan batch mode? Batch mode adalah, tulis apa keuntungan menggunakan batch mode ya, seperti saya sampaikan tadi ya kan. Selain kalian memiliki waktu ya, yang hemat gitu, kalian bisa melakukan serangkaian query dalam satu kali panggil gitu ya. Kemudian kalian juga bisa meng-create output file sebuah query dalam sebuah file yang bisa kalian simpan di luar gitu ya, ditaruh di hasil di manapun ya, nggak di dalam database. Nah, bisa melihat print out-nya itu di mana. Gitu ya untuk hari ini ya. Jadi cukup banyak. Kita sudah membuat tabel event,
Ya, ingat ya, membuat tabel event, kemudian mengisi tabel event tadi, kemudian membuat file query in, taruh di D, ingat ya tadi di D, kalau saya tadi C ya, awalnya terus ganti, jadi ini D, ya, tinggal ganti D aja. Kemudian apa? Kita lanjut ke, nah, kemana? Ke command prompt jangan lupa kalau kalian nggak masuk ke dalam direktorinya ini, maka tidak akan ya kalian bisa mengeksekusi perintah MySQL, kecuali ya kalian sudah mendaftarkan environment MySQL itu dalam Windows environment. Tinggal kalian ketik MySQL apapun tuh langsung Windows tahu bahwa konteksnya adalah dia menggunakan yang ada di MySQL Excel-nya. Itu trik yang lain nanti ya, nggak sekarang. Kemudian apa? Ya sudah, kalian jalankan sesuai dengan perintah yang ada. Kalian mulai memahami bahwa dengan menjalankan perintah itu bukan berarti kalian melupakan prosedur-prosedur, yaitu menggunakan database apa, kemudian ada memasukkan username password, kemudian ada minus t ini apa dia tuh ngapain, menampilkan tabel ya kan. Kemudian di sini ngapain? Kalian mengeksekusi menggunakan MySQL console. Kemudian perintahnya yang ada di query .in ini ganti D. Kemudian jadinya apa? Nah, batch mode itu apa? Gitu ya. Jadi teorinya sudah kalian dapatkan. Batch mode adalah mode di mana kalian bisa menjalankan sebuah perintah atau serangkaian perintah dalam sebuah file itu dijalankan dalam satu kali waktu. Kemudian apa keuntungannya, keunggulannya ya dengan adanya tadi kok aku punya date calculation lanjut sih. Ya nantilah, itu nanti aja yang event itu ya. Oke, itu pokoknya kerjakan yang di quiz saja. Ini masih tanggal ini, udahlah jangan, nggak usah aja. Ini nanti gambarannya adalah kalau kalian sudah punya tabel event, kalian paham batch mode, baru kita ngomong tentang mencari umur hewan saat dia melahirkan, karena beda tabel toh, ada nanti namanya join. Nah, kita nyinggung dikit ya kaitannya dengan join. Nanti kita perdalam. Nah, kemarin saya sempat menyampaikan ini, saya kira sudah oke gitu kan, secara teori juga sudah saya sampaikan, ternyata pas di mahasiswa itu nanti pas di ujian akhir gitu ya, di ujian akhir tuh saya suruh buat joinan, ternyata itu yang lemah gitu. Maka ini nanti tak tambah lagi, tak kasih tapi nanti tak tambah lagi sedikit gitu ya, biar kalian nggak terlalu over, bebannya terlalu berat. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kali ini ya. Sekiranya ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum saya tutup. Nggak ada, baik. Kalau tidak ada jangan tanya ya. Ya pasti coba, pasti nanti akan ada pertanyaannya, silahkan nanti ditanyakan. Ada, oke, silahkan ya, monggo mau nanya silahkan. Ini tak cek dulu presensinya ya, sambil kalian tanya silahkan. Presensinya di mana ya bro ya? Tanggal berapa nih? Jangan-jangan belum saya set. Oh iya, belum saya set ya. Udah presensi jangan-jangan. Iya nih. Tanggal berapa sih kemarin? Rabu tanggal 30 kan udah. Sekarang ini tanggal 4 April ya. 4. Kalau belum saya suruh tanda tangan, jangan tanda tangan dulu toh kalian tuh. Mungkin saya harus udah ada yang tanya tuh.
Kita tuh sampai berapa menit sih? 2 jam 20 menit ya. Batch mode latihan ya kan, demo, kemudian tugas. Oke, save. Yang kemarin tuh maklum ya, maaf karena saya kadang lupa, itu bukan karena saya itu nggak serius ngajar ya, tapi karena itu ya intinya saking akeh materi itu loh yang saya ajar itu, jadi menyebalkan sekali. Date calculation tambah date calculation tambah apa kemarin? Pattern ya, pattern matching ya. Pattern matching udah ya. Oke, silakan presensi saudara-saudara ya, monggo. Latifah sudah, Muhammad Burhanuddin sudah, Rio. Yang lain belum, silakan presensi. Jadi tugas yang sebelumnya dari nama, spesies sampai menjodohkan, ya Pak. Jadi tugasnya sebelumnya dari nama, spesies sampai menjodohkan. Iya, menjodohkan itu maksudnya. Jadi nama si ownernya itu loh, nama owner dimulai dari apa? Iya kan, begin with apa itu kan, D tanda persen, kemudian tanda persen, I tanda persen, kemudian diakhiri dengan apa, tanda persen gitu ya. Jadi cuma itu aja kok, saya lupa itu. Udah saya catat belum sih? Dicek itu loh di YouTube saya tuh. Di YouTube saya itu kan ada rekamannya loh. Di akhir itu kan ada rekamannya loh. Yang kalian dengerin omongan saya. Praktis kan, karena saya udah ngerekam. Buat apa saya ngerekam tapi kalian tanya lagi ke saya cek aja di rekaman saya gitu ya. Aku inget ya, saya tuh ngomongnya banyak banget. Ada nggak sih? Jangan-jangan nggak ada ya. Nanti kita cek bareng ya Mbak Nika ya. Kayak untuk yang sekarang ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Latihan 4 kenapa hasilnya jadi ada 2 tabel Pak? Oke, kita lihat ya. Bagus. Jadi sebenarnya tadi itu kan cek. Oke, di sini kan sudah. Oke, mana tadi? Oke. Mungkin miss ya Anda Mbak Denis ya. Mbak Denis. Dilihat aja di perintahnya. Latihan 3, latihan 4 ya, latihan 4. Mana sih latihan 4 tadi? Ini ya, latihan 4. Screen-nya masih saya serta ini. Lihat perintah di query 2. Perintah di query 2 ini kan ada 2 perintah ya Mas Mbak ya. Satu di sini, ya enggak? Satu di sini. Sebenarnya 3 perintah sih ya, tapi perintah yang ini kan tidak menunjukkan atau tidak mengeluarkan output apa-apa kan. Nah perintah pertama kan ini, perintah kedua ini, gitu ya. Jawabannya simpel aja. Ada lagi? Ini apa sih? Oh, PPS ya. Nggak ada ya? Mumpung saya jawab, saya bisa langsung jawab aja. Masih 10 menitan ini. Presensi yo. Masih ada 9 menit sebelum saya save attendance, sebelum saya kasih kalian. Jadi ini termasuk presensi ini dihitung ya ternyata sama Prodi ya. Kemarin sama Prodi di rapat gitu kan. Pak ini mahasiswa bermasalah Pak, mana? Kehadiran di bawah 70%. Langsung muncul nama-nama itu. Karena apa? Yowes malas presensi ya sudah. Mau apa lagi? Rahmi ayo diisi presensinya. Saiful, Verlina, Zuma, Ahmad, Fadil, Muhammad Khairil.
Anwar, Nabil, Irma, Arde. Udah? Udah ya sudah, yang lain tak kasih absen. Ya, absen. Kalau udah tak absen gini nggak bisa diubah. Sambil yang mau tanya silahkan tanya. Gimana puasanya kalian? Sudah ada yang modul latihannya di share? Oh iya, Rio Irfan, terima kasih. Ya di share ya, tak share ya. Tapi sekali lagi kalian lihat modul itu nggak paham. Saya save sekarang, tak share sekalian untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan. Karena ini lebih ke doing ya. Berarti ke YouTube-nya ya, kalian jangan lupa YouTube ya. Saya sendiri ya bingung endeleh kemarin tak taruh mana gitu ya. Modul latihan batch mood nggih. Iya. Silahkan cek modul untuk digunakan sebagai panduan melakukan latihan. Selain juga lihat di YouTube ya. Terima kasih Mas Rio mengingatkan saya. Saya itu kalau assignment aja nggak inget ya tak bikin kok. Saking bangetannya saya itu dosen kayak gini kok, ya Allah gitu. Materi batch mood latihan 1 sampai 5. Jawab kuis. Nanti jawabnya kuis itu di mana Pak? Ya kalian kan melakukan itu toh, taruh di Word. Jadi setelah kalian 1 sampai 5 udah selesai, tempel-tempel gambar itu, kasih yang namanya jawaban dari kuis. Ya, saya kan udah ngomong ya tadi ya, jawaban kuisnya. Kalau kalian menyimak, tentunya akan bisa menjawab itu. Terus dikumpulkan di mana Pak? Ya dikumpulkan di tempatnya ya, tempatnya di topik 16 saudara-saudara ya. Kok malah tak sembunyikan ya Allah. Assignment ya, assignment. Kumpul latihan batch mode. Latihan batch mode. Silahkan kumpul. Pokoknya bahasanya jelek banget ya. Kumpulnya nanti sebelum tak silahkan ya, mulai tanggal 4 sampai tanggal 4 ya, 6 ya, tanggal 6. Jangan lama-lama, lupa nanti. Kalian kerjakan kapan saja boleh. Tapi jangan lupa untuk mengumpulkan itu di tanggal 6. Tanggal 6 jam berapa saudara-saudara kita kuliah? Siang toh? 13 toh? 13.30. Iya. Due date-nya adalah tak kasih sampai jam 16. Ya. Oke. Buset, banyak banget kita nih yang belum. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada saya tutup gitu. Ya, udah jelas semua kan? Udah sahur semua toh? Nah, itu pertanyaan apa Pak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ya udah. Silahkan nanti dilakukan, segera dikumpulkan untuk kumpul tugas yang apa?
Nah, ini sudah 14 mahasiswa mengumpulkan 5 jam lagi udah selesai nih. Silahkan bagi yang belum mengumpulkan, kumpulkan. Saya tinggal melihat sebenarnya kerajinan kalian tuh terlihat di sini kok. Ya. Ini mahasiswa aktif atau enggak tuh di sini kok. Kalau udah aktif ngapain ya saya ngasih nilai jelek ya toh. Wah, aktif gitu. Itu di e-learning owner yang memiliki awalan huruf D, owner yang memiliki akhiran huruf E. Udah kan, bener tuh? Saya ngomong apa tuh? Ini aja deh, yang ada di sini aja ya. Kalau memang kalau kalian sudah terlanjur nulis bikin ya nggak apa-apa. Yang penting saya melihat kalian melakukan latihan ini ya, latihan pattern matching. Nah, pattern matching ini akan saya ulang lagi. Ini penting banget, menurut saya penting banget. Baik, mungkin itu untuk hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga lancar dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang puasa, yang enggak ya silahkan makan sepuasnya. Ya Allah, maaf ya. Udah lapar belum ya jam segini? Harusnya udah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang atau salah, menyinggung perasaan dan juga hati. Perasaan udah Pak Dewa. Silahkan dikerjakan dengan baik, belajar yang baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Lebih baik lagi ditanyakan di YouTube. Mungkin demikian saya cukupkan. Nanti file course bisa diakses di e-learning dan file rekaman akan saya unggah ke YouTube saya. Silahkan dicek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.